Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kisah Nabi Musa yang berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam berpidato di hadapan umatnya Bani Israel. Ia mengingatkan kaumnya agar nikmat dan karunia Allah yang sangat besar, yaitu pada mulanya mereka adalah bangsa yang tertindas di Mesir yang dikuasai oleh Fir'aun. Raja Fir'aun memperbudak mereka dan diperlakukan semena-mena. Lalu Allah mengirim Nabi Musa sebagai pemimpin mereka yang kemudian membebaskan mereka dari kekejian Fir'aun. Fir'aun yang merasa dikalahkan oleh Nabi Musa mengejar Bani Israel yang meninggalkan Mesir hendak pergi ke Palestina. Fir'aun dan bala tentaranya hendak menumpas habis Bani Israel, namun Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka dari rencana kejam ini. Nabi Musa diperintahkan memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika laut terbelah dan Bani Israel dapat melewati jalan di tengah lautan. Pada saat Fir'aun mengejar, kembali Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya. Seketika itu juga laut yang terbelah menutup kembali Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam binasa di tengah lautan. Demikian Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kembali nikmat dan karunia Allah kepada umatnya. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam mengingatkan mereka agar perintah dan larangan Allah. Lalu Nabi Musa alaihissalam berpesan kepada kaumnya, kita sudah dikembalikan Allah ke negeri kita tercinta ini, negeri yang berlimpah nikmatnya, dan jagalah kedamaian di antara kalian, jangan sampai ada seseorang membenci sesamanya. Apabila dengan tega hendak menyakitinya, maka mintalah kepada Allah. Niscaya Allah mengabulkannya permohonan kalian. Karena Nabi kalian adalah paling utamanya penghuni bumi ini. Sebagaimana telah kalian ketahui dari kitab Taurat, kemudian syukurilah semua pemberian Allah agar kalian selamat dari azab yang akan menimpa. Sesaat kemudian berdirilah seorang di antara umat Nabi Musa alaihissalam itu dan bertanya, wahai Musa, apakah tidak ada orang lain yang lebih pintar darimu? Sesaat Nabi Musa alaihissalam terdiam kemudian menjawab, tidak ada. Jawaban singkat dan tegas Nabi Musa alaihissalam ini dapat dimaklumi, karena hanya dialah yang mampu membawa Bani Israel pada waktu itu kepada hidayah Allah. Dia pula lah Rasulullah yang menaklukkan kebesaran Raja Fir'aun yang angkuh kepada Tuhannya. Hanya dengan memukul tongkat penghalau kambing piaraannya ke tepi pantai, dan terbentanglah jalan raya di tengah lautan untuk dilalui oleh rombongan hamba-hamba yang patuh kepada Allah. Namun sebaliknya, kecelakaan besar bagi Fir'aun berikut prajurit-prajuritnya. Apalagi Nabi Musa dikaruniai nikmat terbesar sebagai Rasulnya dan telah memperoleh kesempatan untuk bercakap-cakap langsung dengan Allah, mampu mengalahkan seluruh tukang sihir di negeri Mesir dan berhasil membongkar rahasia gelap tentang pembunuhan kejam. Baru saja Nabi Musa melamunkan kekuatannya itu, dan tanpa sadar telah mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya dikatakan di hadapan orang lain. Datanglah wahyu yang berupa teguran dari Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruannya. Allah memperingatkan bahwa seluas ilmu pengetahuan apapun adalah pemberian Allah kepada Rasulnya, dan tidak mustahil masih ada seseorang di antara hamba-hamba Allah yang melebihi ilmunya. Kemudian, untuk menyadarkan Nabi Musa akan kekurangan-kekurangannya, Allah memerintahkan agar menjumpai seorang hambanya di tempat bertemunya dua lautan,
Diriwayatkan tempat itu adalah antara lautan Roma dan lautan Persia. Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Ya Allah, siapakah gerangan hambamu itu? Dan di manakah tempatnya? Lalu bagaimanakah aku dapat menemuinya?" Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Bawalah seekor ikan yang kau letakkan di dalam sebuah keranjang. Dan di mana ikan itu menghilang, carilah ia, dan di sana akan kau temui orang yang soleh itu." Nabi Musa alaihissalam segera menyiapkan bekal untuk perjalanannya. Dan Nabi Musa mengajak salah seorang murid yang paling dipercayai bernama Yusra bin Nun. Berkata Nabi Musa alaihissalam, "Yusra, aku akan mengadakan perjalanan jauh, yakni sampai pertemuan dua laut, yaitu Laut Roma dan Laut Persia. Atau mungkin juga lebih jauh daripada itu. Sebab Allah nantinya yang akan menunjukkannya. Maukah kau menemani perjalananku?" Yusra menjawab, "Tentu saja aku bersedia. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita selama dalam perjalanan." Nabi Musa alaihissalam berkata, "Semua perbekalan sudah kupersiapkan. Sebaiknya kita berangkat sekarang juga." Yusra berjanji kepada Nabi Musa alaihissalam hendak menemaninya di tengah perjalanan nanti. Kendati pun harus bertahun-tahun lamanya sebelum berhasil menjumpai hamba soleh yang dimaksud oleh junjungannya itu. Nabi Musa alaihissalam berpesan kepada Yusra, "Isa, beritahukan kepadaku jika ikan yang kita bawa dalam keranjang ini menghilang. Karena di tempat ikan menghilang itulah kita akan menemukan orang yang kita cari." Berhari-hari mereka menempuh perjalanan. Panas dan terik, matahari serta lebatnya hujan tidak dihiraukan sama sekali. Mereka terus menyusuri pantai. Hingga pada suatu ketika mereka kelelahan dan beristirahat di sebuah batu besar. Di sana ada sebuah celah, semacam lorong gua. Mereka beristirahat di tempat itu. Mungkin karena hawanya yang sejuk atau karena kelelahan, mereka segera tertidur lelap. Entah beberapa lama mereka tertidur. Setelah bangun dan badannya terasa segar, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan diteruskan tanpa diketahui beberapa jauh dan kapan selesainya. Hingga pada suatu ketika, setelah jarak yang ditempuh sudah cukup jauh dan batu besar tempat istirahat mereka tadi, tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam merasa lapar. Maka ia menyuruh Yusra mengeluarkan ikan yang dijadikan sebagai bekal. Nabi Musa alaihissalam, "Bawalah kemari ikan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Meski demikian, aku tidak akan berhenti sebelum bertemu dengan hamba Allah yang berilmu tinggi itu." Muridnya menjawab, "Tahukah kamu, sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Dalam Al-Quran digambarkan perjalanan itu memakan waktu sehari semalam. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata pada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya yang kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Jadi ikan itu menghilang di batu tempat kita tidur kemarin?" Tanya Nabi Musa. "Benar. Dan ikan yang telah mati dan kering itu hidup lagi, lalu meloncat dari dalam keranjang lalu berjalan di atas daratan, bagaikan ia berjalan di dalam air. Aku berusaha mengerja, namun ikan itu bergerak cepat sekali. Sebelum aku berhasil menangkapnya kembali, tiba-tiba ikan itu meloncat ke air laut dan bergerak cepat ke tengah lautan." "Sesungguhnya ajaib sekali," seru Nabi Musa alaihissalam. "Mengapa tidak segera kau ceritakan kepadaku?" Yusra menjawab, "Rupanya setan telah melalaikan aku sehingga aku lupa memberitahukan kepadamu." Nabi Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Kemudian keduanya kembali ke jalan yang telah mereka lalui sebelumnya.
Baru saja Nabi Musa dan pemuda itu sampai ke tempat istirahatnya, Nabi Musa merasa ada yang aneh. Ia mencium aroma khas. Lalu ia berkata kepada Yusha, aku mencium bau manusia. Pasti disinilah akan menemui hamba Allah itu. Benar, setelah mengedarkan pandangannya ke sekeliling pantai, mereka menemukan seorang yang sedang duduk bersimpuh. Dialah kiranya hamba Allah berilmu yang sedang mereka cari-cari. Hamba Allah itu adalah seorang laki-laki tua yang ramping badannya dan kurus. Tetapi matanya berkilau-kilau menampakkan jiwa kenabian yang terpancar ke hadapan Nabi Musa alaihissalam. Air mukanya menandakan dia seorang yang takwa. Makanya Nabi Musa alaihissalam memberi salam kepadanya, Assalamualaikum wahai jiwa suci yang berbalut kain putih. Hamba Allah itu menjawab, Waalaikumsalam ya Musa, Nabi Bani Israel. Aman sajalah engkau di negeriku ini. Nabi Musa alaihissalam berkata, namaku Musa. Hamba Allah itu yang tak lain ada Nabi Khidir alaihissalam berkata, ya Musa, kamu Musa, pemimpin orang-orang Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam menjawab keheranan, ya, memang betul. Tujuanku kemari hanyalah memenuhi keinginanku untuk berguru kepadamu. Dan engkau bersedia mengajariku tentang ilmu-ilmu yang benar seperti telah engkau dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Khidir alaihissalam menjawab, sesungguhnya sekali-kali kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku. Kemudian, teruslah percakapan itu. Hamba Allah itu adalah seorang laki-laki tua yang begitu luar biasanya. Demikian setelah terjadi kesepakatan, maka Nabi Khidir alaihissalam mengizinkan Nabi Musa alaihissalam dan muridnya untuk mengikuti perjalanan Nabi Khidir alaihissalam. Setelah itu, mereka menyusuri tepian pantai. Tiba-tiba tampak oleh mereka sebuah perahu kepunyaan anak negeri. Maksudnya adalah penduduk pribumi. Begitu para awak perahu itu mengenal Nabi Khidir alaihissalam, mereka berebutan untuk mengajaknya ikut serta tanpa dipungut ongkos perjalanannya. Hal ini dikarenakan tumbuh keyakinan di antara mereka bahwa siapa yang membawa manusia suci itu ke dalam perahunya, pasti perahu itu akan selamat dalam perjalanan. Nabi Khidir alaihissalam berkata kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, apakah kamu melihat kakimu yang basah oleh air pantai ketika kamu naik ke perahu ini? Nabi Musa menjawab, ya, aku merasakannya. Air pantai membasahi kulit kakiku, tapi sekarang sudah kering kembali. Nabi Khidir berkata, hai Musa, ketahuilah, itulah perbandingan ilmu manusia dengan ilmu Allah yang maha luas, tak terjajaki. Air laut itu adalah ilmu Allah, dan air membasahi kakimu adalah ilmu yang dikaruniakannya kepadamu. Karena air di kakimu mengering kembali, maka siapkanlah pertanggungjawabanmu di hadapan Allah kelak. Karena Allah akan meminta ilmunya yang ada padamu sekarang. Dalam satu surah Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sekiranya air seluruh samudra dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, akan kering seluruh samudra sebelum habis kalimat-kalimat Tuhan dituliskan. Sekalipun ia ditambah lagi tinta sebanyak samudra yang lain. Perahu terus berlayar ke tengah laut. Pada saat mereka berdua berbincang-bincang dan para awak perahu sedang tidak memperhatikannya, tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam mengambil sebuah kampak besar dan merusak dinding perahunya, sehingga perahu yang semula kelihatan indah menjadi jelek dalam seketika. Melihat perbuatan Nabi Khidir alaihissalam itu, Nabi Musa alaihissalam kaget dan berkata, apakah engkau hendak merugikan orang-orang yang telah menerima kita dengan baik ini? Dan engkau menginginkan perahu ini tenggelam bersama mereka? Sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang keji. Nabi Khidir alaihissalam hanya tersenyum sambil berkata, Nabi Khidir berkata, bukanlah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama aku. Apa yang terjadi setelah perahu yang ditumpangi mereka menjadi jelek,
Ternyata di sebuah wilayah perairan suatu negeri ada petugas kerajaan yang diperintah oleh bala tentaranya untuk merampas setiap perahu atau kapal yang baru dan yang bagus. Sementara perahu-perahu yang nampak jelek dibiarkan berlalu begitu saja. Berarti Nabi Khidir alaihissalam telah menyelamatkan pemilik perahu yang ditumpanginya dari kejahatan perompak. Ketika hendak turun dari atas perahu yang diselamatkan, Nabi Khidir alaihissalam berkata kepadanya, "Hai Musa, lihat burung laut itu. Dia meminum air laut yang sangat banyak ini. Seperti itulah ilmu Allah yang diberikannya kepadamu bila dibandingkan dengan ilmu yang ada padanya." Akhirnya mereka berjalan di atas pasir menuju pelosok kampung. Di sana Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain-main dengan beberapa orang kawannya. Lalu anak kecil itu dipanggil oleh Nabi Khidir, ditangkap, dihimpit lehernya, dicekik, dan dibunuhnya dengan tangannya sendiri. Melihat kelakuan Nabi Khidir alaihissalam ini, Nabi Musa alaihissalam kaget, lupa akan janji yang diucapkannya, dan ia berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukankah karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu melakukan sesuatu yang munkar." Nabi Khidir alaihissalam berkata kembali kepada Nabi Musa, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Nabi Khidir alaihissalam terus melakukan perjalanannya hingga sampai pada suatu perkampungan. Mereka kelelahan dan kelaparan. Lalu mereka bertamu kepada salah seorang penduduk dan minta dijamu dengan makanan sekedarnya. Namun tidak ada seorang pun yang mau menerima kedatangan mereka, apalagi menjamu mereka. Meski demikian, Nabi Khidir alaihissalam tidak memaksa dan tidak menampakkan wajah cemberut. Ia mengajak Nabi Musa alaihissalam dan muridnya terus berjalan ke ujung desa, menuju sebuah reruntuhan bangunan. Nabi Musa alaihissalam mengira akan diajak buat istirahat, tetapi ternyata tidak. Nabi Khidir malah berusaha membangunkan kembali rumah yang sudah roboh berantakan itu. Tentu saja tanpa bayaran sepeser pun alias gratis. Hal ini yang membuat Nabi Musa alaihissalam tak sabaran lagi melihat perilaku Nabi Khidir alaihissalam. Bukankah penduduk desa itu jelas kikir semua? Mengapa Nabi Khidir alaihissalam repot-repot membantu mereka membangun rumah yang roboh? Bukankah sebaiknya Nabi Khidir alaihissalam meminta upah dari kerja keras membangun rumah kembali rumah itu? Lebih jauh dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Maka keduanya berjalan hingga tatkala mereka sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka bertamu dan minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Nabi Khidir alaihissalam menegakkan dinding itu kembali. "Hai Musa," Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa, "Ketahuilah bahwa tujuanku merusak perahu itu karena perahu itu adalah milik anak-anak miskin yang berusaha mencari nafkah di laut. Padahal di seberang lautan ada seorang raja yang selalu merampas semua perahu yang dijumpainya. Tapi dia tidak merampas perahu-perahu yang jelek dan kelihatan rusak." Nabi Khidir alaihissalam melanjutkan keterangan bahwa dia sengaja mencekik anak yang masih kecil itu sampai mati karena kedua orang tuanya adalah orang-orang yang beriman. Anak itu dibunuh karena kelak akan memaksa kedua orang tuanya menjadi kafir kepada Allah. Dan Nabi Khidir alaihissalam berharap Allah menggantinya dengan anak yang soleh, lebih suci dan lebih ramah tamah kepada ibu bapaknya daripada anak itu. Adapun rumah yang hampir roboh, dindingnya itu adalah milik dua orang anak yatim piatu yang tinggal di negeri Antokia ini. Sesungguhnya di bawah rumah itu terpendam harta benda berupa emas dan perak. Kedua orang tua anak itu adalah orang yang soleh. Allah memberkahi
agar kedua anak yatim itu tumbuh sampai dewasa, kemudian mereka mengambil harta benda itu sebagai rahmat dari Allah. Nabi Khidir alaihissalam kemudian berkata, segala sesuatu yang kulakukan ini bukanlah atas kehendakku sendiri, melainkan atas wahyu dan petunjuk Allah. Itulah rahasia tersembunyi di balik perbuatanku. Kini tibalah saatnya kita harus berpisah. Nabi Musa alaihissalam berkata, sebelum berpisah berikanlah aku wasiat. Nabi Khidir alaihissalam kemudian memberikan wasiat kepada Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya, hai Nabi Musa, pesan Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam, berkata Nabi Khidir, wahai Musa, jadilah kamu orang yang berguna bagi orang lain, dan janganlah menjadi orang yang menimbulkan kecemasan di antara mereka hingga kamu dibencinya. Jadilah kamu orang yang senantiasa menampakkan wajah ceria, dan janganlah mengkerutkan dahimu kepadanya. Dan janganlah kamu bersikap keras kepala atau bekerja tanpa tujuan. Apabila kamu mencela seseorang hanya karena kekeliruannya, kemudian tangisilah dosa-dosamu, wahai anak Imran. Diriwayatkan bahwa saat Nabi Khidir mau meninggalkan Nabi Musa, ia berpesan kepadanya, wahai Musa, pelajarilah ilmu-ilmu pengetahuan agar kau dapat memahami yang tidak kau mengerti. Tetapi jangan kau jadikan ilmu-ilmu itu sebagai bahan omongan. Sebelum Nabi Khidir berpisah dengan Nabi Musa, ia berpesan, wahai Musa, sesungguhnya orang yang selalu memberi nasihat itu tidak mengetahui kejemuan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang mendengarkannya. Maka janganlah kau berlama-lama bila menasihati kaummu. Dan ketahuilah bahwa hatimu itu adalah ibarat satu bejana yang harus kau rawat dan kau jauhkan dari hal-hal yang dapat memecahkannya. Kurangilah usaha-usaha duniamu dan buanglah jauh-jauh di belakangmu, karena dunia ini bukanlah alam yang akan kau tempati selamanya. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita lanjutkan nanti dengan kisah-kisah Nabi Khidir ya selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.